Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bertemu kembali di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, Bicara insyaAllah ta'ala akan membahas masalah-masalah ataupun topik-topik yang sedang terjadi di lingkungan ataupun yang sedang hangat, dan kita butuh untuk mencari solusi syar'inya. Untuk itu, kami akan selalu mengundang guru kita, para ustadz atau asatizah untuk membahas masalah tersebut sehingga insyaallah ta'ala harapannya kita bisa mendapatkan solusi dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan seperti biasa, di program Bicara kita akan ketemu lagi dengan salah satu guru kita, ada Ustadz Muhammad Paman Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Apa kabar Ustadz? Gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz, ini langsung nanya ya Ustadz ya. Jadi kan ini kan kemarin kita Ramadan baru saja berlalu Ustadz. Ini sudah masuk bulan Syawal. Ini ada semacam kebingungan mungkin di beberapa ikhwan ataupun akhwat Ustadz. Setelah selesai Ramadan ini, apa tanda kalau bahwasanya Ramadan kita ini berhasil atau sukses Ustadz? Karena kan kadang ada juga orang yang mengalami Ramadan selesai, ya selesai gitu, nggak ada bekasnya sama sekali mungkin. Nah, ada nggak sih Ustadz bekas ataupun tanda-tanda bahwasanya Ramadan kita sukses atau tidak? Kemudian kalau ini sukses, ke depannya kita harus ngapain gitu Ustaz? Mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit penjelasan kepada kami semua Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan menyempurnakan ibadah itu sebulan penuh. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat tersebut itu di bulan Syawal, ya, dengan berbagai macam kegiatan yang bisa kita lakukan setelah bulan Ramadan. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya yang besar yang kita tidak akan mungkin sanggup untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Karena Allah sendiri telah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka selayaknya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengibadatinya. Kemudian yang kedua, hendaknya selepas Ramadan ini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang salaf terdahulu ketika telah berakhir Ramadan, mereka 6 bulan setelah Ramadan berdoa kepada Allah agar amalan Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah perintahkan kita untuk melaksanakan puasa, Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah yang lain, tapi kita tetap berharap ya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah di Ramadan kita. Kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan pada diri kita, sejauh ini dari Ramadan yang sudah kita lewati bersama, apakah kita bisa melihat bahwasanya Ramadan kita diterima oleh Allah atau tidak? Setelah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ini merupakan perkara yang memang bisa dilihat. Ya. Walaupun dari sisi mungkin fisik kita tidak kelihatan, mungkin perubahan-perubahan fisik ada. Ya, perubahan-perubahan fisik ada. Tapi ini merupakan perkara yang memang kita harus melihat tanda-tandanya. Apakah amalan kita diterima atau tidak oleh Allah di bulan Ramadan ini? Maka di antara tanda bahwasanya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkataan salaf terdahulu, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya kebaikan itu, diterimanya amalan-amalan baik itu, al-hasanatu ba'daha, yaitu nampak dengan jelas bahwasanya dia terus melakukan kebaikan.
Jadi amalan kebaikan yang sudah dilakukannya itu tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terus melakukan kebaikan-kebaikan. Ini pula lah yang dikatakan ya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ya rahimahullah taala, beliau mengatakan ketika seorang melaksanakan puasa setelah Ramadan, ini menunjukkan bahwasanya Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya puasa Ramadannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amalan hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk melakukan amalan kebaikan setelahnya. Jadi, kalau kita melihat eksistensi kita setelah Ramadan itu yang masih kita tetap pertahankan, puasa kita masih laksanakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah melaksanakan puasa setahun. Salat malam tetap dia laksanakan, sedekah tetap dia keluarkan, tilawah Al-Qur'an tetap dia baca. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Hanya saja di sana ada perkataan salaf yang lain, di mana mereka mengatakan man shoma ramadhana thumma yuhaddithu nafsahu wa huwa yuhaddithu nafsahu idza aftara lam ya'sillaha dakhala al-jannah bighairi mas'alatin wala hisabin. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, lalu dia berniat di dalam hatinya, setelah Ramadan ini berakhir dia tidak akan lagi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan Ramadannya diterima, dia masuk surga tanpa ditanya dan tanpa dihisab. Sedangkan perkataan yang lain mengatakan waman shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan wa huwa yuhadditsu nafsahu, sementara dia berniat di dalam hatinya, idza aftara min Ramadan, apabila telah selesai dari Ramadan, asarabbah ya fasyamu alaihi mardudun, dia akan durhaka kepada Allah, berniat untuk berbuat maksiat lagi, maka puasa yang seperti ini ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan Ramadannya, karena ada keinginan setelah Ramadan ini berakhir dia akan kembali berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan ya hafizahullah taala beliau mengatakan, sesungguhnya di antara tanda amalan Ramadannya diterima yaitu adanya perubahan pada dirinya. Setelah Ramadan itu lebih baik daripada sebelum Ramadan, karena sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu akan mengajak kepada amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Ya, amalan-amalan soleh ini akan mengajak kepada amalan-amalan soleh yang lainnya. Ya, ketika Allah mudahkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan kita masih tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya amalan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, tanda bahwasanya amalan Ramadannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terbetik di dalam hatinya rasa kekhawatiran. Ya. Orang yang terbetik di dalam hatinya rasa kekhawatiran bahwasanya amalan Ramadannya tidak diterima oleh Allah, maka dia akan terus berusaha untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang memberikan sesuatu yang telah mereka berikan, ya, sementara hati mereka takut dan mereka tahu akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Di dalam ayat ini Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun?" Apakah mereka yang takut itu adalah mereka yang minum minuman keras atau mencuri? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya la ya bintas Siddiq." Tidak seperti apa yang engkau maksud wahai putrinya Abu Bakar. Walakinnahum ya yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang puasa, mereka adalah orang-orang yang salat, mereka adalah orang-orang yang bersedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Sementara mereka khawatir amalan-amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan.
Jadi kalau di dalam hati kita ada kekhawatiran bahwasanya amalan-amalan Ramadan kita tidak diterima oleh Allah, dan kekhawatiran ini menunjukkan, menampakkan amalan-amalan kebaikan setelahnya, ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang terdahulu lagi soleh mengatakan bahwasanya yang merasa aman dari sifat kemunafikan adalah orang-orang munafik, dan yang merasa khawatir dari sifat kemunafikan adalah orang-orang yang beriman. Ketika dia merasa aman nih dan yakin bahwasanya amalannya diterima oleh Allah, maka dia akan berhenti beramal. Sementara orang-orang yang beriman khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah, maka dia terus beramal agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dilakukannya setelah Ramadan? Maka untuk menjawabnya kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang sering dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi pada dasarnya goalnya Ramadan itu adalah ketakwaan sepanjang tahun. Jadi sebulan kita dilatih untuk beramal soleh, sebulan kita dilatih untuk meninggalkan kemaksiatan, dan setelahnya diharapkan tatkala keluar dari bulan Ramadan itu predikat takwa kita dapatkan. Jadi apa yang kita harus lakukan setelah Ramadan? Yang kita lakukan setelah Ramadan 11 bulan selanjutnya adalah tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Artinya sampai datang kematian kepada kita. Jadi ketakwaan di mana saja kita berada diperintahkan. Ya, walaupun kita sudah keluar dari Ramadan, namun takwa tetap dituntut, karena hasil akhir dari Ramadan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas faedah yang sudah diberikan. Baik pemirsa Asya TV dimanapun Anda berada, itu tadi yang sudah diberitahukan oleh Ustaz bahwasanya kita harus khawatir bahwasanya amalan kita itu tidak diterima Ustaz ya. Dan semoga kita termasuk ciri-ciri orang yang amalannya di bulan Ramadan kemarin diterima, sehingga 11 bulan ke depannya kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa dari sebelumnya. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.